Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Wa qala Allah ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Syahrul Ramadan alladzi unzila fihil Qur'an hudal linnasi wa bayyinatin minal huda wal furqan. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man shoma Ramadana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi. Shadaqallahul azim wa sadaqa Rasulullahil karim wa nahnu dzalika minasyahidin walhamdulillahirabbil alamin. Pemirsa AMTV dimanapun Anda berada yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, alhamdulillahirabbil alamin, di kesempatan yang penuh keberkahan ini, alhamdulillah kita sudah memasuki Ramadan yang ke-17. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala menerima segala amal ibadah yang kita lakukan sampai hari yang ke-17 ini. Amin ya rabbal alamin. Pemirsa AMTV yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, pada kesempatan kultum hari ini kami akan menyampaikan membangun masyarakat sejahtera dengan ketakwaan. Di akhir kalimat ada kata-kata takwa, dan inilah yang diinginkan dari sebuah madrasah Ramadan. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusyamu kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Kata-kata takwa ini banyak sekali kita jumpai di dalam Al-Quran dan hadis. Seperti Allah Subhanahu wa Ta'ala menjadikan seseorang mulia karena takwa. Inna akramakum indallahi atqakum. Kemudian takwa ini juga menjadi sebaik-baik bekal. Wa tazawwadu fa inna khairaz zadi taqwa. Kemudian takwa juga menjadi sebuah solusi dari sebuah permasalahan, dari sebuah persoalan yang dihadapi oleh seseorang, dihadapi oleh keluarga, masyarakat maupun negara. Wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Barang siapa yang bertakwa kepada Allah, niscaya Allah berikan baginya jalan keluar, dan Allah akan berikan rezeki kepadanya dari arah yang tiada disangka-sangka. Dan begitu banyak kata takwa ini kita dapati di dalam Al-Quran dan hadis. Dan Allah Subhanahu wa Ta'ala menjamin kepada sebuah penduduk di sebuah negeri, menjamin kepada sebuah masyarakat yang bertakwa, maka Allah akan memberikan keberkahan yang akan keluar dari bumi maupun diturunkan dari langit. Sebagaimana Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman di dalam surat Al-A'raf ayat 96. Walau anna ahlal qura amanu wa taqaw la fatahna 'alaihim barakatim minas sama'i wal ard. Jikalau sekiranya penduduk negeri-negeri tersebut beriman dan bertakwa, pastilah kami akan melimpahkan kepada mereka berkah dari langit dan dari bumi. Lalu bagaimanakah caranya untuk membangun masyarakat sejahtera? Tiada lain dan tiada bukan adalah kita meniru cara Rasulullah SAW ketika beliau membangun Madinah pasca hijrah. Beliau sebagai pemimpin umat, pemimpin agama, sekaligus pemimpin negara, berhasil mewujudkan kota Madinah yang dulu namanya kota Yasrib, yang begitu biasa-biasa saja, tetapi bisa membangun kota Madinah dengan penuh keberkahan, membangun Madinah yang memiliki peradaban dan diperhitungkan di Jazirah Arab. Apa sebetulnya yang dilakukan oleh Rasulullah SAW? Ada 3 hal. Yang pertama, beliau menjadikan masjid sebagai pusat aktivitas atau center of activities. Bangunan yang beliau bangun walaupun sederhana dengan pelepah kurma dan seterusnya adalah sebuah titik tolak penanda kebangkitan peradaban Islam.
Masjid tersebut tidak hanya dipakai untuk sholat saja, tetapi digunakan untuk tholabul ilmi, untuk mengajarkan hikmah, baca tulis, dan seterusnya. Sampai digunakan untuk menyusun strategi perang dan menyusun strategi perpolitikan. Intinya yang pertama adalah Rasulullah SAW membangun atau menjadikan masjid sebagai pusat kegiatan. Tidak saja digunakan untuk sholat, tetapi digunakan untuk pertemuan dan pembinaan umat. Yang kedua, Rasulullah SAW membangun persaudaraan sesama muslim atau ukhuwah Islamiyah. Dikala itu di Madinah ada dua kaum, yaitu muhajirin yang datang dari Mekah dan kaum Ansor yang merupakan penduduk asli kota Madinah. Rasulullah mempersaudarakan mereka satu persatu, sehingga Rasulullah terus menegaskan bahwasanya sesama muslim adalah bersaudara. Innamal mu'minuna ikhwatun. Dan yang ketiga, pemirsa, yang dilakukan oleh Rasulullah adalah mempersatukan suku-suku, golongan-golongan, kabilah-kabilah, dan umat agama lain yang kita kenal dengan ukhuwah insaniyah di Madinah saat itu. Rasulullah sadar betul bahwasanya di Madinah itu banyak sekali latar belakang, banyak sekali golongan yang ada di sana. Dibangun dengan cara yang begitu dinamis. Dibangun dengan cara-cara yang begitu elegan. Mampu menghadirkan sebuah kota yang aman, tentram, kemudian saling menghargai, dan tentunya mewujudkan sebuah kesejahteraan. Rasulullah sadar bahwasanya membangun sebuah kota yang kuat dan damai tentunya merangkul semua pihak. Di saat itu di Madinah ada umat Islam, ada umat Nasrani, ada umat Yahudi. Mereka mampu bersatu, mampu menghargai satu sama yang lainnya. Dan kita kenal di Madinah itu adalah piagam Madinah. Yang kita tahu bahwasanya piagam ini adalah menjadi titik temu atau kalimatun sawa masyarakat yang begitu beragam yang ada di Madinah. Dan inilah ketika masyarakat sudah bisa bersatu, maka kesejahteraan mudah untuk diwujudkan. Langkah yang kedua adalah implementasi dari sifat-sifat taqwa tersebut, yaitu kejujuran, amanah, itqan, kemudian profesionalisme dan ihsan. Ketika ini dilakukan dalam segenap profesi yang ada di kita, baik di pemerintahan, baik di ekonomi, baik di birokrasi, baik di profesionalisme, sosial, budaya, dan seterusnya, insya Allah masyarakat kita bisa mewujudkan kesejahteraan dengan pertolongan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Walaupun kita sadari di Indonesia, negeri kita tercinta ini, kata-kata sejahtera masih perlu kita terus perjuangkan. Pengangguran kita masih cukup banyak. Orang miskin di Indonesia berdasarkan data BPS masih 25 juta atau 9-10%. Pengangguran yang ada di kita ada sekitar 13 juta, 5-6%. Belum lagi ditambah dengan adanya bencana alam, gempa bumi, longsor, banjir, dan seterusnya. Ditambah lagi sekarang ini bencana pandemi corona yang begitu memberikan dampak yang luar biasa bagi Indonesia dan seluruh dunia. Untuk itu kita kembali kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan iman dan takwa. Insya Allah segalanya bisa diselesaikan, segalanya ada jalan keluar, dan Allah akan memberikan rezeki kepada kita. Kita ironis, alam yang begitu sangat indah ini, alam yang begitu sangat subur ini, tidak menjadikan orang di dalamnya menjadi makmur, menjadi sejahtera. Bahkan ketika Allah memberikan kenikmatan yang begitu sangat indah ini, dan kita lupa akan nikmat yang Allah berikan kepada kita, maka yang terjadi adalah sebaliknya. Sebagaimana Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam surah An-Nahl ayat 112. Dan Allah telah membuat perumpamaan dengan sebuah negeri yang dulunya aman, lagi tentram, rezekinya datang kepadanya melimpah ruah dari segenap tempat. Tetapi penduduknya mengingkari nikmat-nikmat Allah. Oleh karena itu Allah menimpakan kepada mereka bencana kelaparan dan ketakutan disebabkan apa yang telah mereka perbuat. Maka dari itu pemirsa, kita kembali kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala.
kita implementasikan nilai-nilai ketakwaan, meniru suri tauladan kita Rasulullah SAW, sehingga bisa mencapai, bisa membangun, bisa mewujudkan kesejahteraan pada diri kita, pada keluarga, pada masyarakat, dan bangsa negara yang kita cintai ini. Jazakumullahu khairan katsira. Aku qouli hadza, astaghfirullahaladzim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.